Bab 62. Hadiah. Revan masuk ke dalam sebuah ruangan bernuansa putih, di mana di dalamnya terbareng seorang wanita yang sangat dicintainya. Sambil mendorong kursi rodanya masuk lebih dalam, karena ingin melihat bagaimana kondisi Ara yang masih belum sadar selama 3 hari ini. Raka yang tadi membawa Revan ke ruangan itu hanya bisa menunggunya di luar, karena hanya diperbolehkan 1 orang saja yang masuk ke dalam. Sedangkan Bunda Aulia baru saja keluar dari ruangan itu untuk melihat kondisi menantunya yang sudah stabil walaupun belum sadarkan diri. Reva menatap Ara yang berbaring lemah dengan alat bantu pernapasan. Dia merasa sangat bersalah atas tragedi yang menimpa mereka. Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Reva benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya hanya mengatakan ada seseorang yang memang sudah sejak lama mengincarnya. Mungkin musuhnya dalam bisnis atau orang yang tidak menyukainya. Entahlah, Reva belum bisa berpikir. Bangunlah sayang, jangan lama-lama tidurnya, ya. Aku sudah rindu, bisik Reva sambil mencium tangan sang istri. Seharusnya Revan bisa memberikan perlindungan terhadap Ara. Seharusnya dia bisa lebih peka kalau situasi di antara mereka sangat berbahaya. Ara, aku ingin kita bisa melalui semua ini bersama sayang. Seharusnya kamu sudah bangun, dan aku yang harus berbaring di ranjang ini. Inilah yang ditakutkan Revan. Dia memang lengah, padahal dia tahu kalau Cecilia pasti tidak akan membiarkan Ara begitu saja. Ya, dia ingat sebelum kecelakaan itu terjadi, mereka baru saja bertemu dengan Cecilia. Sial. Kenapa aku melupakan wanita itu? Sebenarnya ini yang kutakutkan. Wanita itu bersumpah akan menyakiti Ara. Kenapa aku baru sadar? Ya Allah, aku bodoh sekali. Reva berdiri dan mengecup bibir Ara. Kemudian dia duduk kembali ke kursi roda, karena memang kaki dan badannya belum begitu pulih untuk berjalan sendiri. Raka yang melihat Reva keluar dari dalam ruangan itu langsung menyambut kakaknya dan mengambil alih pegangan kursi roda itu untuk mendorong Reva kembali ke ruang rawatnya. Kak, ayah di mana? Abang ingin bicara sama ayah. Ayah baru ke kantor polisi, Bang. Dalang dari tabrakan itu sudah tertangkap, jawab Raka. Reva merasa sedikit terkejut sekaligus lengah mendengar kabar bahwa dalang dari kecelakaan itu sudah tertangkap. Aku ingin melihat siapa yang telah merencanakan ini padaku. Abang, sebaiknya tidak perlu banyak berpikir. Semuanya sudah diurus oleh ayah dan Martin. Sekarang kita kembali ke kamar. Bunda dan Kayla sudah menunggu abang. Ada yang mau dibicarakan sama abang katanya, ucap Raka. Revan hanya pasrah saat Raka mendorong masuk kursi rodanya ke dalam ruang rawat. Di dalam sudah ada Bunda Aulia dan juga si bungsu Kayla. Bang, yang sabar ya. Ini semua ujian dari Allah. Abang yang kuat. Ara pasti segera sadar. Oh ya, ini ada banyak titipan dari sahabat abang waktu SMA. Ada juga titipan dari Angel, ucap Aulia menyerahkan rubber bag kepada Revan. Dari Vero dan Romi, Bun? Iya, kotak itu dari mereka. Katanya minta maaf gak bisa kesini jenguk abang. Apalagi mereka juga baru tahu kabar pernikahan abang sama Ara sewaktu Kayla kasih kabar itu, jawab Aulia. Reva mengambil kotak persegi dari dalam paper bag itu. Memangnya hadiah apa yang diberikan oleh sahabatnya dulu, terkenal somplak dan jahil? Abang tahu gak kalau Kak Angel udah lahiran? Sebelum itu Kak Angel nitip salam untuk abang sama Kak Ara. Semoga samawa katanya. Dia juga minta maaf untuk semua masalah lalu. Emang masa lalu kalian kenapa, Bang? Udah, Kai, jangan suka kepo. Abang lagi sakit, jadi jangan tanya yang aneh-aneh.
Aulia menyenggol bahu putrinya yang memang serba ingin tahu itu. Iya bun, maaf. Revan tidak berkomentar apapun tentang ucapan Kayla yang mengingatkan tentang masa lalunya. Menurutnya semua itu tidak penting. Revan juga sudah memaafkan Angel sejak lama. Jadi tidak perlu ada yang perlu dimaafkan lagi menurut Revan. Buka dong bang, hadiah dari Kak Vero dan Kak Romi. Kan Kayla penasaran. Sungut Kayla. Revan mengamati kotak persegi itu dan membolak-balik dengan berlahan. Sebenarnya dia juga penasaran dengan isi hadiah dari kedua sahabat baiknya sejak SMA itu. Revan ingat bagaimana dulu dia begitu terpuruk setelah Ara pergi meninggalkannya ke Jepang. Romi dan Vero lah yang menghiburnya di kala itu. Entah bagaimana kalau Vero dan Romi tidak ada. Ada juga satu lagi yang akhirnya dekat dengan mereka, yaitu Gilang. Mereka berempat sudah seperti F4 saja dan semuanya sama-sama tidak memiliki kekasih alias jomblo. Revan yang waktu itu tetap ngecar mendekati Ara meskipun mereka sudah terpisah jauh dan baru bisa diterima setelah 5 tahun berjuang. Berlahan Revan buka kotak itu dan mulutnya langsung mengganga dengan mata yang melotot sempurna. Ah, apa itu bang? Seru Kayla langsung menutup matanya dengan kedua tangan. Reva langsung menutup kotak itu dengan jantung yang berdebar kencang. Sedangkan Aulia sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat putranya itu sudah dikerjain oleh kedua sahabatnya.